Saya lupa lagi. Iya. Oke, barusan kita sudah masuk atau bahas di pertemuan yang ketiga ya. Kita coba lanjut dulu di pertemuan keempat ya. Keempat itu tentang tentang sistem pengulangan ya, perulangan. Nah, ya, share screen lagi. Nah, ini kita lanjut yang dari statement control yang barusan. Jadi kita lanjut ke sistem pengulangan atau perulangan ya. Kemudian kita belajar tentang date time, kemudian tipe data list dan pemrosesan string ya. Ini tambahan untuk bahasan-bahasan yang memang eh, harus biasanya dibahas ya setiap kita masuk di pembahasan suatu bahasa pemrograman yang baru lah gitu ya. Kita bahas eh, ini. Sebelum nanti di pertemuan kelima kita akan masuk ke komponen ya, komponennya si Visual Basic. Oke, kita lanjut. Sebentar. Tuk, tuk. Sorry, bentar ya. Kok tidak berubah di saya? Tiganya kita hapus. Empat. Oke. Hup. Nah, nah, ini sudah yang terbaru nih di pertemuan keempat. Saya sudah coba update agenda perkuliahan kita ya. Kurang lebih nanti seperti ini. Untuk sekalian saya update ke teman-teman ya untuk pertemuan ke pertemuannya, pertemuan 5, 6, 7, nanti ada UTS, kemudian 8 sampai nanti 14. Kita akan mengikuti sementara ya ini acuan yang final sementaranya ya. Katakan di pertemuan keempat kita akan masuk di bukan ini ya harusnya. List ada tambahan kan? Iya ya, bukan ini di topiknya juga saya bukan ini ya. Nanti di 5 sudah itu sudah yang final. Tapi paling enggak yang topik 5, 6, 7 itu sudah fix. Kemudian nanti ini juga salah satu mungkin saya akan coba update untuk yang nanti setelah UTS kita akan coba lakukan perkuliahan kita dengan based on project ya, artinya di pertemuan yang asinkron mungkin saya minta beberapa nanti membuatkan kelompok, kemudian nanti coba untuk menginisiasi project yang nanti akan kita gunakan sebagai pengganti UAS ya. Jadi silakan teman-teman nanti membuatkan project, membuatkan kelompoknya terlebih dahulu, kemudian nanti berkoordinasi meskipun kendalanya pasti ada kalau karena teman-teman masuk di eksekutif ya, tapi mohon nanti bisa berkolaborasi dengan maksimal ya dengan teman-teman lain misalkan. Di pembagian tugasnya saya yakin teman-teman sudah bekerja artinya yang eh, sifat apa yang teknis yang bagaimana cara membagi kerjanya sudah bisa tertangani lah paling enggak nanti diskusi awal yang memang eh, yang agak susah mungkin ya. Terus koordinasi-koordinasi yang sifatnya koordinasi non teknis yang rapat misalkan menentukan dan lain-lain yang agak susah. Tapi ketika teknis jalan harusnya lebih enak nanti. Tapi ya paling nggak nanti kita akan lakukan pendekatannya seperti itu sama dengan kelas reguler juga. Kemudian kita masuk ke sistem pengulangan atau perulangan. Jadi ini akan masuk ke looping ya, sistem pengulangan atau looping tentunya. Nah, looping di Visual Basic kita bisa lihat ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Di samping ada juga yang lain ya. Kalau saya lihat ada using gitu ya, ada perintahnya dari using, kemudian end using gitu ya. Tapi yang umum adalah yang sama saja di bahasa pemrograman yang lain. Jadi ada for next, kemudian ada for each, kemudian ada while, kemudian ada do while ya. Jadi kalau for next ya seperti tadi sempat mungkin kita lihat di praktikum yang sebelumnya ya.
for, kemudian apa variabelnya sampai sama dengan apa, tuh berapa gitu ya. Lebih simpel dibanding yang C ya. Kalau C kan ada inisiasinya, kemudian ada kondisinya, kemudian ada aksi yang dilakukan setelah menjelang akhir dari looping sebelum kembali lagi ke pengecangan kondisi gitu ya. Ada increment atau decrement gitu ya. Seperti itu. Kalau ini ya lebih simpel, I sama dengan 0 to 5 katakanlah message box ini adalah satu perintah di dalam looping tersebut. Kemudian kalau for each nanti di ujungnya adalah next gitu ya. For juga ada next gitu ya. Next to next nanti dicek lagi ke atas gitu ya. Di secara otomatis I-nya pun nanti akan ditambahkan dengan satu variabel, satu satu satuan gitu ya, sehingga nanti ya dicek hingga kelima gitu. Kemudian yang for each juga sama, ketika for each ya tentunya kalau for each pasti akan kita gunakan untuk salah satunya adalah pengulangan pengulangan suatu variabel ya. Pengulangan yang digunakan untuk melakukan pengecekan item-item di suatu variabel, katakanlah di array seperti ini. For each item in array gitu. Jadi kita cek nilai-nilai array yang di depan ini ya, ada satu, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kalau while ya sama saja, while sementara X lebih kecil dari 20 maka jalankan gitu ya, jalankan perintahnya gitu. Kalau di sini yang perintah penambahan X-nya katakanlah kita harus tambahkan, kalau for kan tadi tidak ya. Kemudian kalau dual sama saja, kalau dua dan while ya sama seperti di pemrograman apapun, kalau do while itu pasti minimal perintah yang ada di pengecekan kondisi itu dilakukan ya satu kali. Kemudian nanti dicek kondisinya, kemudian kalau kondisinya tidak sesuai ya keluar dari pengulangan itu. Kemudian untuk kita mulai coba mencoba praktikumnya, silakan teman-teman buka proyek baru, kemudian tambahkan button di dalamnya, kemudian nanti uh, gunakan event on click di button itu atau klik dua kali di button itu, kemudian kita lakukan pengulangan seperti yang tadi itu ya. For i sama dengan 0 to 5 message box i gitu ya. Jadi nanti ditampilkan message box i yang nanti stringnya akan berubah 1 sampai dengan 5 ya. Kita bisa lihat di sini tidak ada penambahan dari value atau dari variabelnya si i ya. Atau itu sudah otomatis sih di apa di for-nya itu sendiri sudah otomatis ditambahkan ketika next maka langsung i ditambah 1 gitu ya. Kemudian kalau di looping untuk for each, contoh yang tadi juga sama, kita punya beberapa array di sini, ada as integer, as string, kemudian array pun juga kita bisa gunakan as object gitu ya, dengan dengan nilai yang bisa berbeda tipe data gitu ya. Kalau integer ya integer saja, string ya string, ya objek bisa macam-macam. Kemudian kita bisa lihat nih, kita looping di sini for each item in array satu. Kita ambil array-nya satunya saja gitu ya, yang array satu. Kemudian kita tampilkan per itemnya seperti apa. Jadi di sini pasti akan muncul 5 kali message box ya, akan menampilkan angka 1, 2, 3, dan 4 serta 5. Ya. Kemudian kalau looping while seperti ini juga sama. Kalau while kita bisa lihat di sini ada penambahan, ada increment dari variabel X ya ditambah 1. Kemudian and while ya sama saja seperti ini. Teman-teman coba lihat saja, tapi ya eh, coba lihat di event yang kita gunakan di sini button 3 tuh berarti ini ya. Button 3 enggak, tidak saya ubah namanya, name-nya ya, kalau bisa name ya bisa diubah menjadi button while misalkan, atau button button for each gitu ya, seperti itu. Tapi ini saya by default ya button 3 itu berarti yang ini gitu ya. Ketika while-nya diklik 2 kali maka kita masukkan codingnya di sini. Ini pun do while seperti ini sama saja seperti tadi yang di awal kita bahas ya. Jadi kita terapkan saja langsung di sini. Ini adalah untuk perulangan. Kemudian kita masuk ke date time. Date time ini juga biasanya cukup
banyak digunakan ya, khususnya misalkan kita mau tampilkan log, kita mau buat log dalam bentuk file CSV atau nanti tipe data date-nya itu nanti ditampilkan di layar kita gitu ya. Yang awalnya misalkan format servernya berbeda dengan formatnya di kita, katakanlah tahun dulu, bulan atau tanggal gitu ya. Kita ubah nanti menjadi tanggal, bulan, tahun, ya itu juga bisa kita lakukan dengan melakukan eh, melakukan penyesuaian di tipe data date ini ya. Di ini ada date, kemudian di date ini propertinya ada day, kemudian ada day of week, kemudian day of year, ada hours, kemudian ada kind. Ini juga kita bisa coba-coba, silakan ya. Ada month, ada now, ada second, ada tick, ada time of day dan lain-lain gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat di tutorial yang di sini untuk melihat seperti apa nanti formatnya, bagaimana nanti memanfaatkan propertinya ya. Yang pasti nanti yang kita akan coba manfaatkan ini ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, dim tanggal ketika tidak kita tambahkan as a date, maka kita harus isi atau value dari tanggal tersebut seperti ini. Ada penanda pagar di sini dua ya. Kemudian message book tanggalnya kita bisa lihat seperti ini 23/06/2020 gitu ya. Yang awalnya kita formatnya seperti ini dimasukkan, tapi karena format tanggal di komputer saya seperti ini, maka disesuaikan dengan tanggal format komputer saya. Kemudian tanggal to string kita ubah nih, tanggal to stringnya jadi saya pengen yang seperti ini gitu ya. 2020 06 kemudian 23, maka kita set seperti ini sehingga nanti di bawah nih, di bawah yang ini, di paling kiri bagian bawah ini muncul sama seperti yang kita inginkan. Date now, tanggal munculnya lengkap seperti ini ya, 17/10/2025 dengan waktunya. Date time now. Message book tanggal yang ini lagi ya, yang terbaru nih message book tanggal ya sama juga seperti itu. Kemudian nanti yang lainnya juga sama. Nah, kita coba lihat yang di sini yang selisih ya. Dim tanggal 1 sama dengan tanggal add day nih. Di sini ada tanggalnya adalah now. Now itu yang ini ya. Kemudian di tanggal 1 tuh kita tambahkan ya tanggal nih. Ini ada propertinya tanggal add day. Tanggal titik add days sama dengan 365. Ini adalah nilai hari yang kita mau tambahkan. Berarti tambah 1 tahun lah ya, 365. Jadi tanggal sekarang ditambah 365 itu masuk ke tanggal 1. Nah, tanggal yang sekarang adalah tanggal 2 adalah tanggal yang sekarang ya di make sure lagi nih tanggal 2 adalah tanggal sekarang. Dim selisih ini kita ikut mau cari selisihnya berarti tanggal 1 yang paling besar gitu ya dikurangi dengan tanggal 2. Kemudian kita message bukan selisih, maka kita bisa lihat nih selisihnya adalah 364,999 ya. Ini pembulatan ya sama saja 365 hari ya. Karena memang ada perubahan sekian detik gitu ya. Kita lihat di sini dari awal 2023 dieksekusi tentunya ada perubahan eh, nilai sedikit. Jadi kalau dibulatkan ya 365. Ini untuk tanggal seperti itu. Kemudian untuk array versus list ya. Ya. Ini mungkin sekilas saja sebelum kita masuk ke list kayaknya. Jadi array itu memiliki ukuran yang tetap, tidak bisa diubah. Sedangkan list ya ukurannya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Ketika 5 ya 5 gitu ya. Kemudian array ada tipe data objek yang dapat mendukung semua tipe data yang tadi itu ada integernya, ada stringnya, kemudian ada yang lainnya gitu ya. Kita bisa tambahkan di array dengan tipe data as object gitu ya. Tapi kalau list ini hanya bisa mempunyai satu tipe data saja gitu ya. String kah, integer kah atau yang lain gitu ya. Kemudian list mempunyai kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan array ya. Untuk kasus data yang jumlah yang relatif besar. Ini salah satu perbedaan antara array dan list. Kita masuk ke list nih. Bagaimana kita membuatkan list gitu ya? Ya, kita deklarasikan dulu tipe datanya sebagai list gitu ya, seperti ini. Dim list 1 as a new list. Of apa? Of string gitu ya. Satu tipe data saja kan ya.
apa isinya? Apel, belimbing, delima gitu ya. Kemudian kita buat lagi new list of integer. Isinya berapa? Kemudian kita bisa menampilkan ya berdasarkan indeksnya juga ya. List satu, yang dua berarti delima. List satu add kita juga bisa tambahkan ya. List satu itu add dengan jeruk. Kemudian misalkan list satu nol jadi anggur. Ini anggur ya. Kemudian message book list satu nol ya. List satu nol. Karena tadi kita sudah tambahkan anggur. Nah, ini kita tambahkan anggur nih di sini. Kemudian kita bisa cek list satu nol pasti anggur. Kita remove lagi nih. Remove-nya seperti apa? Remove-nya kita bisa set indeksnya sama dengan isinya persis atau kita set remove-nya add gitu ya. Add indeks berapa nih? List yang indeks ke berapa? Indeks ke 0 kah? Ke 1 kah? Ke 2 kah? Sampai nanti yang paling terakhir gitu ya. Ini bagaimana kita menambah, meremove, kemudian ya, kemudian bisa menambahkan, bisa mengambil gitu ya. Ini diperlihatkan di praktikum di slide nomor 12. Ini untuk list ya. Kemudian pemrosesan string ini juga biasanya kita gunakan untuk misalkan ketika kita punya string, kemudian kita mau sesuaikan, kita mau rapikan, kita mau misalkan trim spasinya, kita mau replace juga bisa sih. Kita bisa gunakan pemrosesan string seperti ini. Contohnya kalau di yang pertama ini kita ambil len-nya gitu ya. Di yang pertama ini message box len dari stringnya Visual Basic spasi.net. Spasi juga dihitung ya. Katakanlah ini adalah 17 lengthnya, 17 karakter termasuk spasi, termasuk titik juga dihitung. Kemudian kita mau misalkan kita mau ngambil yang mulai dari sebelah kanan berapa karakter. Nah, ini juga bisa ya. Visual Basic .write dari stringnya seperti apa? Hanya 4 saja berarti dapat .net. Kemudian kita ambil yang di kiri sebanyak 5 berarti ya dapatnya misalkan Visua gitu ya. Visua bukan visual tapi Visua karena 5. Kalau 6 ya jadi visual. Kemudian kita trim sebelah kiri ketika spasinya lebih banyak kita trim, kita menghilangkan trim, L trim. Yang sebelah kanan R trim, kemudian di trim gitu ya. Mau dua-duanya kanan kiri di trim. Kemudian yang mid kita juga bisa ambil ya di mid tuh 14 di banyak 4 karakter berarti dapatnya apa gitu ya. Tuh. Itu seperti itu ke teman-teman UCase, LCase, kita bisa lihat uppercase, lowercase, kemudian nanti kita bisa replace gitu ya dan lain-lain. Ini adalah beberapa pemrosesan string ya yang kita bisa lakukan. Ya, itu mungkin untuk yang eh, paparan yang keempat. Nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib ya. Ini sudah dan sudah masuk waktu sholat untuk maghrib. Jadi sementara ini kita hold di pertemuan keempat. Nanti terakhir kita masuk di pertemuan yang kelima yang terakhir ya. Gitu teman-teman. Sementara kita hold dulu mungkin ya 15 menit ya. 15 menit supaya lebih leluasa. Silakan teman-teman yang masih agak susah untuk berwudu ya silakan gunakan waktunya untuk mengambil wudhu 15 menit dari sekarang ya. Kita mulai berarti jam 18.10 mungkin ya. 18.10 lah. Atau 18.15 mungkin. Oke, gitu teman-teman kita break dulu sampai jam 18.15 lah gitu ya supaya lebih leluasa. Nanti kita mulai lagi di untuk pembahasan pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan yang kelima. Oke, terima kasih. Kita break dulu.
Baik, kita mulai lagi ya, teman-teman. Eh, kita mulai di materi di pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan kelima. Di sini kita akan masuk ke komponen-komponen yang nanti akan sebetulnya sudah digunakan, mungkin sebagian kita ada, tapi ada beberapa yang belum digunakan dan ini menjadi komponen yang biasa digunakan. Bagaimana caranya kita menampilkan data, melakukan pengolahan data ya, meskipun untuk edit mungkin kita gunakan form-form terpisah, tapi ada kalanya juga kita bisa langsung mengubah di komponen itu ya, seperti data grid, seperti itu. Jadi kita akan belajar tentang komponen data grid, kemudian combo box, text box, dan list view ya. Dan ini akan berhubungan dengan eh, topik yang keenam, yaitu kita akan menulis dan membaca file CSV ya. Selain CSV juga kita gunakan file teks nanti di topik yang keenam di minggu depan. Kemudian topik yang ketujuh adalah SQLite. Nanti kita akan coba masuk ke database. Dan topik yang ketujuh menjadi kisi-kisi buat UTS kita ya. Kemungkinan UTS kita akan menggunakan semua topik yang ada di sini sampai menjadikan suatu form, katakanlah nanti ada interaksinya, bagaimana caranya misalkan bagian-bagian masuk ke CSV untuk akses log misalkan kalau teman-teman biasa dengan akses log ya, setiap yang kita lakukan ya secara data direkam oleh sistem melalui akses log yang dimasukkan ke dalam CSV nantinya, gitu ya. Kemungkinan seperti itu untuk kisi-kisi UTS, gitu ya. Kita langsung masuk saja. Di sini ada data grid. Yang pertama, data grid ini bagaimana caranya kita menambah kolom, menambah row, gitu ya. Ada row layaknya sebuah tabel, ada kolom, ada row. Kemudian melakukan penambahan, pengubahan, dan hapus sel, row dan kolomnya gitu ya. Kemudian nanti kita akan hapus bagaimana hapus row-nya, kemudian mengambil data dari data grid, kemudian bagaimana cara nanti meng-clear data yang ada di data grid. Kita pertama-tama kita bisa create project dulu yang baru ya, kemudian nanti kita masukkan komponen-komponen data grid tentunya, kita tambahkan data grid dan nanti kita juga tambahkan juga button ya di sini, tapi kita fokus ke data grid. Di sini kita bisa melakukan pengeditan secara statis ya, artinya kita melalui visual, melalui properti, kita bisa tambahkan kolomnya gitu ya, kita bisa tambahkan kolomnya, kita bisa edit headernya, tambahkan headernya, kalau memungkinkan kita tambahkan headernya dan lain-lain. Biasanya untuk header ya, untuk header saja sama beberapa kolom yang kita mau set gitu ya. Ada di bagian gambar yang paling belakang di sini ada kita bisa klik tanda panah yang ada di form satu sebelah kanan gitu ya. Kemudian nanti kita edit column atau add column. Kemudian kita bisa tambahkan di sini wizardnya ada gitu ya. Muncullah nanti beberapa kolom yang kita set di sana. Jadi misalkan di sini kita tambahkan tiga kolom, kolom satu, kolom dua, kolom tiga dengan nama yang sama. Katakan kita nanti text headernya kita ubah, silahkan gitu ya. Tapi ya melalui wizard yang ini ya, ada penambahan, ada penghapusan. Kemudian nanti pas tambah kita bisa juga edit propertinya, nama, kemudian size gridnya gitu ya. By default tuh size gridnya ada di 150 ya, kalau nggak salah. Kita bisa ubah menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini kita sudah, yang ini kita lakukan secara visual. Nah, bagaimana kita melakukan konfigurasi data grid ini secara baris program atau dinamis gitu ya? Kita bisa melakukan dengan cara coding seperti ini. Kita tambahkan, katakanlah, oh ya, kita tambahkan coding seperti ini, belum ada tombol ya. Jadi kita tambahkan coding di form onload atau klik dua kali di loadnya, atau kita teman-teman bisa cari dengan seperti yang di pertemuan ketiga ya, yang event. Oke, bagaimana kita men-set event dari sebuah objek, kita pilih objeknya, kemudian kita pilih eventnya. Kalau mau lebih cepat ya, form satunya klik dua kali, maka akan langsung masuk ke event load di sini. Jadi kita tambahkan di sini, katakan kita membuatkan string untuk header kita, kemudian berdasarkan list of string itu kita gunakan pengulangan ya di sini, perulangan di sini, gunakan for each.
kita baca headernya dari list of string itu, kemudian nanti kita set kolom ini sebagai data grid textbook kolom gitu ya. Kemudian kita set nih nama di sini, dim nama dengan h di sini ya. Artinya ini adalah kolom nama ini adalah kolom. Kemudian kolom name ini di set dengan nama, kolom data property name juga di set dengan nama, kolom header text juga di set dengan nama. Kemudian kita tambahkan kolom gitu ya. Jadi nanti ada nama, NIM, mata kuliah gitu ya. Nanti secara pengulangan yang header ini nanti akan diterasi sehingga nanti header dari data grid kita seperti ini. Ini adalah bagaimana cara kita men-set header atau kolom kolom yang nanti di set header sebagai header gitu ya, dan nama headernya akan di set secara apa on program ya, on running program gitu. Gitu. Kemudian bagaimana caranya kita menambahkan kolom secara baris program ya. Nanti kita bisa set juga, katakan tadi sudah kita lakukan. Nah, di event yang sama kita ubah programnya, kita ubah dan kita sesuaikan dengan seperti ini. Katakan di sini adalah kita membuat tipe data call sebagai data grid text box column. Kemudian di namanya kita set dengan kolom di sini. Kemudian call.name-nya kita sebut dengan nama, data property name-nya adalah nama, header text-nya juga nama, kemudian data grid kolom, add kolomnya juga kita set. Ini harusnya di yang ini dulu ya, sebelum yang ini. Karena bagaimana kita men-set satu kolom ya seperti ini gitu ya. Bagaimana kita men-set lebih dari satu kolom ya, ini yang kita lakukan ya. Berarti agak loncat nih, harusnya 8 dulu baru ke 7 ya. Kemudian di sini kita mulai tambahkan tombol. Di sini kita tambahkan objek tombol dan yang nanti akan kita lakukan ketika kita klik tombol itu akan menghapus data yang kita inginkan gitu ya di data grid itu. Nah, di sini kita tambahkan kode programnya seperti yang di depan ini. Secara statik nanti ketika tombol diklik, tombol hapus kolom itu diklik, di sini di set kolom yang kedua yang akan dihapus gitu ya. Kolom NIM, kolom kolom mata kuliah ya yang dihapus. Artinya kalau nama NIM mata kuliah berarti ya secara kolom bukan mulai dari satu ya, tapi 0, 1, 2 gitu ya. Namanya 0, NIM-nya 2, 1, dan nama mata kuliahnya 2. Ketika kita remove add gitu ya, remove add yang indeks yang kedua kolomnya, maka ya kolom mata kuliahnya yang dihapus. Sehingga nanti ketika tombol ini kita klik hapus, maka kolomnya menjadi ada 2 sekarang ya. Karena sekali lagi yang kolom yang kedua dengan indeks kedua itu akan dihapus. Kemudian di sini menambahkan row berdasarkan data array dan baris kosong ya. Kita tambahkan ada row, suatu row, kemudian kita sisipkan baris kosong juga. Nah, ini yang kita harus lakukan di baris program kita ya. Kita tambahkan, katakanlah tambahkan button lagi, kita namai dengan tambah baris. Di dalam tambah baris on event click ini kita tambahkan lagi baris program seperti yang di depan ya. Kita buat tipe data sebagai array, namanya datanya adalah seperti ini ya, ada Samsul, kemudian NIM-nya sama mata kuliahnya. Kemudian yang kedua data grid row add ya, Roham itu adalah data yang kedua kita tambahkan. Kemudian data yang keempat kita bisa lihat adalah data grid yang kosong ya. Katakan di sini cuma rows titik add tanpa variabelnya, berarti itu artinya kita menambahkan baris tapi tanpa data-datanya, berarti kosong gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita add data yang Samsul itu ya, data yang array tadi itu. Gitu. Jadi untuk menambahkan string ya kita tambahkan satu-satu sebanyak sekian kolom gitu datanya ya seperti tadi Yeroham, kemudian NIP-nya dan pemrograman.NET. Tapi kalau kita gunakan datanya array ya kita langsung tambahkan data saja seperti yang
penambahan yang ketiga ya sebelum yang setelah yang data kosong itu. Kemudian kita jalankan. Nah, ketika dijalankan tambah baris ya muncullah tiga tambahan baris data. Yang pertama, yang ketiga adalah data yang memang ada datanya ya, data yang memang tidak kosong. Yang baris kedua ya datanya data kosong. Kemudian ini kita digunakan untuk merubah spesifik row dan kolom dari data grid kita. Jadi ini kita tinggal mengakses row dan kolom saja ya. Row keberapa, sel keberapa, value-nya kita set dengan sesuatu. Gitu aja. Row keberapa, sel keberapa, value-nya kita set. Row keberapa, sel keberapa, value-nya kita set gitu ya. Jadi artinya ya hanya kita set yang tadi asalnya kosong kita tambahkan sekarang dengan data-data yang kita mau isi gitu ya. Kemudian untuk yang menghapus row yang kita inginkan sama seperti yang kolom tadi ya, cuman bedanya ya data grid view-nya ya kita set dengan row ya. Tadi kan kolom ya, calls. Kalau ini rows gitu ya. Yang keberapa indeksnya sama saja ya. Indeks yang ke 0, 1, 2 kalau di sini kan ada 3 ya. Jadi kita kalau misalkan kita hapus, contoh kasusnya adalah di yang remove at indeks yang ke 0 berarti yang Yeroham ini kita hapus sehingga nanti Yeroham hapus yang adik Hayun dan Samsunya akan naik ke atas gitu. Begitu. Kemudian berikutnya bagaimana kita akan mengambil data spesifik row dan kolom ya sama seperti tadi ya. Ketika kita mau edit ya spesifik pun kita ambil datanya gitu ya. Contohnya di sini data grid untuk row keberapa, sel keberapa kita ambil gitu ya. Ya masuk berarti kalau di sini ya kita buat variabel nama. Nah, nama ini nanti akan diisi dengan data spesifik tadi, data spesifik data grid view satu objeknya ya, nama objeknya. Kemudian row yang ke 0, sel ke 0 berarti ya, ya row ham yang nanti yang dimunculkan ya. Jadi kita ambil satu-satu nanti diiterasi saja kalau kita mau ambil semuanya. Kalau diiterasi nanti diambil kemudian dijadikan format CSV juga bisa ya. Yang pasti kita harus iterasi datanya per baris kemudian kita masukkan ke CSV misalkan. Jadi file CSV yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian tambahkan tombol jika bersihkan ya. Tadi kan sudah hapus, tambah, ubah, hapus baris, ambil data. Nah, kita clear kalau clear ya. Sesimpel kita ambil fungsi dari row ya. Data grid view satu row, kemudian clear. Berarti semuanya kita hapuskan. Itu untuk data grid, kemudian combo box ya secara konsep, secara prinsip akan sama saja ya. Yang pasti teman-teman memang dituntut untuk mengenali objeknya, kemudian bagaimana cara memanipulasi objek dengan menambahkan properti atau mengakses properti dan metodenya ya. Propertinya apa, di set apa. Nah, pada dasarnya seperti itu. Pengenalan objeknya, kemudian kita tahu misalkan propertinya yang kita bisa set itu apa di baris program yang nanti kita akan buat ya. Di sini ada 4, ada tambah item, hapus item, clear item, kemudian tambah item dari list of string ya. Sama saja kita buat project baru atau menambahkan dari yang sebelumnya silahkan. Kemudian ini adalah combo box, kita juga bisa melakukan konfigurasi atau set properti secara visual seperti ini. Kita masukkan pilihan-pilihannya, kemudian oke, sehingga nanti combo box setelah dijalankan ya secara statis menampilkan ini ya. Sebelum nanti kita bisa modifikasi tentunya. Combo box nih kita bisa tambahkan itemnya dengan apa? Dengan properti item add, metodenya add ditambahkan gitu ya. Tambahkan pilihan, kemudian kita bisa remove juga berdasarkan pilihannya. Kemudian kita bisa item clear juga dengan menggunakan perintah item clear ya, seperti ini. Ya, ini adalah yang kita bisa lakukan kalau misalkan item ini kita gunakan list of string yang tadi ya. Katakan tadi kan ada
tambah item, hapus item, clear item. Ini satu slide ini saja termasuk yang eh, tambah item tapi list of string gitu ya. Jadi kita punya nanti list of string. Katakan di sini ada di sini dim data ya, variable data, new list of string, ada pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Nah, nanti sesederhana nanti combo box kita set data source-nya dengan diisi dengan data. Karena ini udah list of string. Isi dari data source ya list of string ya. Sehingga nanti kita dapatlah item dari combo box yang sesuai yang kita inginkan. Itu untuk combo box, kemudian text edit, mungkin text edit sedikit saja ya, karena memang kita juga sudah eh, gunakan itu sebelum-sebelumnya. Yang pasti kalau text edit, kita bisa gunakan text edit itu kalau di, katakan kalau di eh, pemrograman web gitu ya, HTML kan ada text edit juga ya, edit text, text edit ada edit text saya lupa lagi. Nah, untuk yang katakanlah kalau edit text kan satu row gitu ya. Nanti untuk yang isian untuk yang panjang biasanya pakai text area gitu. Nah, di text edit ini kita bisa set text edit ini sebagai sekaligus menjadi text area gitu ya. Caranya apa? Mengaktifkan multi line-nya. Sehingga line yang awalnya satu menjadi lebih dari satu gitu ya. Kemudian bagaimana kita membaca teks edit, teks box ya kalau di sini teks box nih saya lupa ini bukan teks edit tapi teks box ya. Kalau di HTML teks edit ya, kalau di Visual Basic ya teks box. Bagaimana caranya kita membaca teks box ini dengan mudah ya? Kita bisa eh, baca eh, teks dari text box ini. Pertama untuk mengaktifkan multi-line sesimpel dengan kita men-set di sini klik yang bagian tanda panah ini, kemudian kita cek yang multi-line sehingga kita bisa menarik ke bawah dan ke samping ya. Di samping selain ke samping kita juga bisa menarik ke bawah sehingga kita bisa mendapatkan eh, line dari textbook kita bukan hanya single line tapi multi line seperti itu. Kemudian kita tambahkan button juga nanti supaya untuk memanfaatkan on event click-nya ya kita bisa tambahkan dua komponen ini. Kemudian kita tambahkan katakan di sini secara secara tulisan ya, secara on the fly nanti jalankan. Kemudian nanti kita isi misalkan text box-nya. Kemudian katakan isinya dengan 8 baris ya pilihan baris satu baris 2 sampai baris 8. Kemudian kita tampilkan, klik tombol tampilkan, maka program for each line text box line ini nanti kita dibaca ya. Setiap line dari text box akan dibaca. Kemudian nanti setiap baris nanti bakal kita message box kan ya, tampilkan dalam bentuk message box. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk iterasi membaca lines dari text box kita ya gunakan apa? Metode line ya di sini. Kemudian ini sekaligus untuk membacanya seperti itu, menampilkan multiline juga seperti itu. Seperti itu saja. Sebelum terakhir kita masuk ke komponen list view. Ini juga se ya hampir sama dengan data grid juga ya, tapi ada cara yang berbeda di sini, cara berbeda ya dan komponennya juga memang beda, serupa tapi tak sama lah ya. Artinya ya kita nanti akan mencoba untuk menambahkan, mengedit, menghapus, dan meng-clear list. Ada 4 pengelolaan data yang kita akan gunakan. Yang pertama adalah kita melakukan eh, apa pengesetan secara visual, eh, secara visual ya, tidak menggunakan coding ya sama saja seperti tadi. Kita bisa klik bagian panahnya, kita katakan view-nya details, kemudian kita nanti edit column ya, edit column, kita tambahkan kolomnya apa, kemudian namanya apa sebagai header kita, kemudian nanti size-nya juga kita bisa set ya 60, 100, 150 atau 200 sesuai dengan kemungkinan teks yang akan masuk ke kolom itu. Dan kita tambahkan kita set property grid line juga menjadi true ya sehingga seperti ya hampir seperti tabel lah gitu ya seperti itu.
Kemudian kita bisa tambahkan baris beberapa baris program ini untuk menambahkan di list view kita. Jadi berbeda dengan data grid tadi mungkin sedikit berbeda ya, meskipun nanti saat diambil sih sama saja. Tapi penambahan kita bisa lihat untuk penambahan yang awalnya list pakai list view items.add gitu ya untuk awalnya. Kemudian kalau kita menambahkan kolom berikutnya, bukan kolom yang pertama, maka ditambahkan dengan sub itemnya gitu ya. Itemnya apa, sub itemnya apa. Itemnya misalkan Andi, sub itemnya berarti NIM-nya, kemudian mata kuliahnya. Sub itemnya adalah Budi berarti NIM-nya menjadi NIM dan mata kuliah menjadi sub item ya. 55667788 dan algoritma pemrograman ini menjadi sub item dari item utamanya ya di kolom yang ke pertama atau indeks kolom yang ke nol yang menjadi item dan yang lainnya menjadi sub item. Kemudian ini adalah bagaimana kita mengubah mengubah suatu list isi dari list item. Kita bisa cek di sini, ini sama saja kalau yang ini ya, tapi ya bedanya bukan row dan call gitu ya, tapi items dan sub itemnya yang mana nih? Item yang ke nol, kemudian atau item yang ke satu, sub item yang mana? Tapi ya sama saja ya, item dan sub item ini menjadi menjadi penanda row dan kolomnya ya. Tapi ya istilah di list itu sub item. Jadi kita bisa lihat kita ubah di sini list item yang ke nol dengan nama nama baru gitu ya. Kemudian kita set list yang pertama dan sub item yang pertama dengan NIP baru yang awalnya 55667788 menjadi NIP baru dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah tombol yang event tombol yang hapus ya, fungsi hapus kita buat. Jadi kita gunakan tombol hapus on click, kemudian kita tambahkan ya sama saja di sini untuk menghapus items gitu ya. Menghapus item berarti ya otomatis menghapus sub itemnya juga gitu ya. Jadi kalau kita menghapus katakanlah tadi Andi, kalau di sini misalkan nama baru dihapus, nama baru satu, nama baru dua, sebelumnya misalkan ada Budi ya, berarti sisanya hanya Budi saja. Di kita hapus itemsnya ya, itemsnya seperti itu. Rasanya satu lagi ya, satu dua slide lagi. Ini tombol kita clearkan ya. Katakanlah kita mau clearkan semua list item yang ada di sini, isi dari list item kecuali headernya, maka kita gunakan fungsi clear ya atau metode clear dari properti item yang kita miliki di list view. List view, kemudian di bagian itemnya, properti item, kemudian properti itemnya mau diapain, itemnya dikelirkan misalkan ya sudah berarti semua isi dari items yang sudah ada sebelumnya di list view ini dihilangkan semua, dihapus semuanya. Seperti itu untuk komponen list view, teman-teman. Rasanya selesai. Jadi eh, pertemuan 3, 4, dan 5 akan membahas itu. Nah, membahas terkait dengan bagaimana kita mengenali tipe data, kemudian statement control tadi, kemudian perulangan, kemudian kita belajar tipe-tipe data datetime, manipulasi string, dan lain-lain sampai pertemuan kelima ini membahas tentang beberapa komponen atau objek yang kita bisa gunakan nanti di beberapa pertemuan berikutnya ya. Seperti itu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sekali lagi, materi silakan diakses. Akses materi menjadi syarat absensi ya. Dan silakan teman-teman yang belum terbiasa dibiasakan untuk membuatkan program VB.NET-nya. Karena nanti pas satu tes mungkin saya akan set eh, untuk UTS sama seperti UTS yang saya biasanya buat ya untuk mata kuliah sebelumnya seperti
pemrograman web gitu. Saya akan minta teman-teman untuk membuatkan form katakanlah nanti semua komponen semua yang kita sudah pelajari saya akan digunakan untuk membuatkan project sederhana itu ya. Oh ya, masih form kemudian menggunakan komponen-komponen. Nanti kan kita akan masuk ke SQLite juga ya, sudah mulai masuk ke database sehingga UTS itu menjadi dasar untuk teman-teman supaya nanti setelah UTS teman-teman bisa membuatkan project bersama teman-teman yang lain ya bisa bersama rekan-rekan yang lain untuk membuatkan project dari kasus yang teman-teman ajukan nantinya. Itu eh materi kita untuk kali ini pertemuan 3, 4 dan 5. Minggu depan kita akan masuk ke sinkron lagi. Jadi silakan diikuti ya. Dan nanti juga di LMS saya akan siapkan juga forum diskusi untuk kita bisa bahas ketika ada kendala. Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau tidak, saya tutup perkuliahannya. Kita nggak tahu nih ada kelas yang mobile juga nggak di sini. Kalau ada kelas mobile berarti kita nanti ketemu lagi jam jam 7 ya. Sebentar lagi 20 menit lagi. Kita punya waktu 20 menit untuk rehat. Saya juga nanti akan rehat dulu. Mungkin setelah belum kita lanjut. Kalau sama-sama kita dapat mata kuliah pemrograman mobile ya. Kita lanjut di jam 7. Cukup ya? Ya, Cukup, Pak. cukup, Pak. Oke, terima kasih kalau gitu. Teman-teman, sampai jumpa lagi 2 minggu lagi, karena minggu depan pasti asinkronus. Terima kasih, silakan ikuti materi di LMS, kemudian bisa aktif juga di forumnya. Saya tutup perkuliahan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, Terima terima kasih, kasih Pak. sama-sama teman-teman.